Halo, selamat siang Bapak dan Ibu Guru dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama dengan saya dalam channel pendidikan. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng karena itu gratis. Jika pada video pembelajaran yang sebelumnya saya sudah membawakan tentang problem based learning, inquiry learning, dan project based learning, maka pada pembelajaran kali ini saya akan membawakan lagi di dalam video pembelajaran tentang discovery learning. Selamat menyaksikan. Peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning. Bersama dengan saya, Elias Ricardus Ratu. Pembelajaran abad 21 menuntut peserta didik menjadi seorang pembelajar yang inovatif, reflektif, dan tidak kaku. Dan itulah seni belajar abad milenial yang sangat berbeda zaman dahulu. Tantangan guru adalah kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan siswa di zaman ini yang melek. Menggunakan pendekatan berbasis keilmuan merupakan bagian daripada kurikulum 13, yaitu pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah sains di dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Guru diharapkan mampu menciptakan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penggunaan media digital merupakan solusi dalam mempermudah aktivitas peserta didik dalam menggali dan menemukan berbagai informasi, konsep-konsep pengetahuan, serta keterampilan yang dibutuhkan yang relevan pelajaran. Dalam bingkai kurikulum 2013, implementasi yang diharapkan merujuk pada proses pendidikan karakter. Maka guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan model-model pembelajaran yang bervariasi dan relevan, seperti model discovery learning, problem based learning, inquiry learning, project based learning, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu discovery learning. Discovery learning atau model pembelajaran menemukan merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan aktivisme. Model ini menekankan tentang pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara di dalam proses pembelajaran. Apa itu pandangan konstruktivisme? Pandangan atau teori konstruktivisme dalam dunia pendidikan dikemukakan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Dalam pembelajaran dengan penemuan, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep, dan guru berperan mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip diri mereka sendiri. Dengan belajar menemukan, anak juga bisa belajar berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan sendiri problema atau persoalan yang dihadapinya. Maka kebiasaan ini akan ditransfer di dalam kehidupan masyarakat. Karena konsep atau proses pendidikan kita adalah bagaimana mempersiapkan peserta didik kita agar mereka dapat hidup dengan baik. Bisa menyesuaikan diri dengan tingkat perkembangan zaman, tingkat perkembangan yang terjadi ketika mereka nanti akan terjun di tengah-tengah kan. Lalu kemudian mari kita lihat apa itu tujuan pembelajaran discovery learning. Tujuan pembelajaran discovery learning yang pertama adalah meningkatkan kesempatan berpartisipasi dan keaktifan peserta didik kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah membantu peserta didik menemukan pola situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan atau extrapolate informasi. Lalu yang ketiga adalah membantu peserta didik untuk belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu untuk memperoleh informasi yang bermanfaat di dalam proses dia mencari dan Empat, membantu peserta didik membentuk cara kerjasama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengarkan dan menggunakan ide orang lain. Yang kelima adalah membangun kebermaknaan yang lebih tentang keterampilan, konsep-konsep, prinsip-prinsip dari suatu konsep materi. Lalu yang keenam adalah membantu mempermudah proses pentransferan pengetahuan yang diaplikasikan dalam situasi baru. Lalu, apa sajakah karakteristik pembelajaran discovery learning? Yang pertama, karakteristik yang pertama adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada.
Kelebihan daripada model pembelajaran discovery learning adalah yang pertama, siswa dapat berpartisipasi aktif di dalam aktivitas pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry, mencari, dan menemukan. Yang ketiga adalah kemampuan problem solving siswa. Dan yang keempat adalah memberikan wahana interaksi. Dengan demikian siswa terlatih menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan lalu kelebihan yang berikut adalah materi yang dipelajari mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan membekas karena siswa dilibatkan di dalam proses penemuan. Yang keenam, siswa belajar bagaimana belajar, how to learn. Yang ketujuh adalah pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat. Dan yang kedelapan adalah melatih keterampilan kognitif peserta didik untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Peserta didik dapat melakukannya secara mandiri. Lalu kemudian yang berikut, mari kita lihat kekurangan apa sajakah dari model discovery learning. Yang pertama, untuk materi tertentu mungkin kita membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di lapangan, tentu beberapa siswa masih terbiasa dengan dan mudah memahami dengan model atau metode ceramah. Lalu tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model temuan terbimbing. Ya, kemudian langkah-langkah apa saja kan di dalam model pembelajaran discovery learning. Langkah yang pertama adalah stimulus. Menyajikan bahan kajian di awal, contoh berupa potensi daerah setempat yang berkaitan dengan konsep geografis atau kontekstual. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Mengidentifikasi potensi daerah satu persatu. Tentu dalam hal ini direlevansikan dengan konsep materi pembelajaran dan masalah kontekstual yang ada pada daerah setiap peserta didik. Yang ketiga adalah data collecting atau mengumpulkan data. Mencari dan mengumpulkan data tentang potensi daerah setempat dari sumber lain seperti internet, observasi, atau majalah, dan lain-lain. Yang keempat adalah data processing, mengolah data, yaitu upaya mengolah potensi daerah setempat melalui berbagai sumber referensi, atau bisa jadi juga dilakukan dengan wawancara dengan para pakar atau. Lalu langkah yang berikut adalah langkah yang kelima, verification atau memverifikasi. Membandingkan hasil diskusi antara kelompok untuk mendapatkan informasi dan solusi terbaik dalam memajukan potensi daerah. Ini bisa dilakukan melalui proses presentasi hasil mereka menemukan. Lalu yang keenam adalah generalization, menyimpulkan, yaitu menyimpulkan hasil diskusi dari kajian potensi daerah. Untuk sederhananya, saya bisa menampilkan dalam bentuk bagan sederhana seperti di bawah ini, yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran dengan model discovery learning. Yang pertama adalah pemberian rangsangan. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang keempat adalah pengolahan data. Yang kelima adalah pembuktian. Dan yang terakhir adalah generalisasi atau menarik kesimpulan. Bapak Ibu, materi pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini tentang discovery learning. Catatan akhir saya, sebesar apapun program yang diturunkan pemerintah, sebesar apapun kucuran dana yang dianggarkan untuk kepentingan pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia sesungguhnya sangat ditentukan oleh guru dan peserta didik yang terjadi di ruang kelas berukuran 6 kali 8 meter. Lalu kemudian, pendidikan adalah problematika sepanjang zaman. Maka adalah naif jika kita saat ini, dalam perkembangan saat ini, kita menginginkan perubahan tanpa didukung dengan daya perubahan yang dimulai dari diri kita sebagai pelaku pendidikan di Indonesia. Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita dituntut agar memiliki seperangkat kompetensi dalam memanfaatkan kemajuan tersebut bagi kepentingan, perkembangan, dan kemajuan pada setiap lembaga pendidikan yang kita jalani. Akhir kata, salam saya, jadilah agen perubahan. Terima kasih.